Tapi tetap ingat juga kalau misalnya kita lagi ada di atas, itu tuh jangan pernah ngerasa semuanya milik kita, tapi kita tuh harus jadi impact. Halo Yaters, balik lagi di Muda Sukses Podcast. Di episode kali ini kita kedatangan Kak Felicia Angelista, co-founder dari Scarlett. Hai Kak Feli. Halo. Salam kenal, aku Yuni. Felicia. Tadi di balik layar kita sempat ngobrolin tentang buku yang on top. Nah, ternyata dari 40 kunci sukses di usia mudanya yang Pak Billy tulis di buku yang on top, banyak banget value yang udah kakak terapin di kehidupan kakak. Amin. Iya, nah salah satunya adalah find your purpose in life. Sebenarnya itu adalah value yang paling dasar banget menurut Pak Billy Boon sendiri gitu. Karena kalau misalnya kita nggak tahu tujuan hidup kita apa, jalannya tuh akan kemana-mana gitu. Dan nggak sampai-sampai ke tujuannya. Nah, menurut kakak, kakak kan awal mulanya bangun Scarlett tuh bukan cuma langsung jadi Scarlett kan, tapi itu berangkatnya tuh dari banyak bisnis yang jatuh bangun dan lain sebagainya. Tapi apa yang akhirnya ngebuat kakak tuh punya passion gitu untuk bangun bisnis? Jadi emang basically itu kan aku kerjanya di dunia entertain. Nah terus aku tuh tahu sebenarnya selama aku kerja di dunia entertain aku udah tahu bahwa dunia entertain itu pasti aku akan banyak yang menggantikan karena kan ada regenerasi gitu kan. Jadi memang kerja di entertain itu untuk nabung untuk bikin bisnis sendiri. Makanya waktu kuliah aku ngambilnya itu bisnis bukan ngambil komunikasi. Walaupun teman-teman aku udah bilang kayak lo ambil komunikasi aja yang relate sama kerjaan lo sekarang. Terus aku bilang kalau emang aku udah kerja di dunia yang komunikasi, kenapa aku harus belajar itu lagi? Jadi aku maunya belajar ilmu yang lain lagi. Nah udah dari situ jadi purpose aku emang untuk bikin bisnis, nabung dari hasil syuting, sampai akhirnya bangun bisnis yang memang gak langsung sukses. Pasti ada ups and down-nya, kerja sama dengan orang lain, jadi brand ambassador, sampai akhirnya ternyata ya aku belajar kalau kita bangun bisnis itu memang harus sesuai dengan passionnya kita. Karena kalau sesuai dengan apa yang kita cintai, melakukannya tuh lebih enak, orang juga lebih trust gitu. Jadi yang kemarin-kemarin itu aku emang sempet ngikutin apa yang lagi tren gitu, which is nggak apa-apa ngikutin apa yang lagi tren. Cuma kalau memang kita nggak terlalu into itu agak susah ya untuk mulai. Kayak misalnya kue, waktu itu lagi hits tuh kue-kue kekinian dan lain-lain. Ya orang juga udah kenal gitu. Semuanya kalau aku tuh nggak bisa masak, jadi mereka kayak enak ya ini kuenya Feli gitu. Sampai akhirnya dia nggak berjalan. Terus juga ada bikin-bikin yang lain sampai akhirnya ya Scarlett ini yang puji Tuhan dari tahun 2017 sampai sekarang masih berjalan dan terus berkembang. Alhamdulillah. Iya, nah itu tapi kalau ngelihat perjalanannya Scarlett juga dari 2017 kan katanya sempat nggak langsung viral kan. Jadi ya semuanya tuh berproses gitu. Nah sempat ada titik baliknya tuh waktu pandemi. Nah kamu boleh ceritain juga nggak Kak, kayak apa ya momen yang bikin kayak Scarlett tuh tiba-tiba boom gitu. Jadi di tahun 2017 itu Scarlett itu di bulan Oktober. Jadi memang sudah di akhir tahun 2017. Sampai 2018, 2019 orang-orang tuh baru mulai mengenal gitu loh. Jadi kayak aku juga waktu itu minta tolong sama teman-teman aku, teman-teman artis. Kayak tolongin dong promosiin. Gue lagi bikin body lotion nih sama sabun. Lu cobain dulu aja. Kalau emang lu suka bantuin gue promo dong gitu-gitu. Dan mostly puji Tuhan mereka suka dan mereka bantuin promo. Jadi dari kecil-kecil gitu. Jadi emang dimulai dari 5 produk aja sampai sekarang udah sangat banyak puji Tuhan. Nah di situ sebenarnya pada saat pandemi itu kan kita startnya di 2019 2020 gitu kan. Itu sebenarnya deg-degan banget karena kayak Scarlett baru mulai tapi udah ada pandemi gitu. Jadi deg-degannya ada banget, tapi memang Scarlett ini kan startnya dari online ya. Jadi pada saat pandemi ini tuh puji Tuhannya ketika banyak sekali orang yang di PHK, orang yang dirumahkan, orang yang work from home, nah mereka tuh jadi reseller Scarlett. Karena untuk jadi reseller Scarlett itu juga nggak butuh persyaratan yang sulit. Tinggal beli aja paketnya. Let's say ada paket 12, 24, 48. Itu udah bisa jadi reseller Scarlett. Nah Scarlett itu besar karena dari mereka semua ini, reseller Scarlett yang ngebantuin kayak jadinya semua. Kan maksudnya kayak resellernya misalnya dari orang kantor nih, atau sekolah atau kuliah yang udah diliburin semuanya dari rumah, mereka kan punya komunitasnya sendiri, teman-temannya sendiri gitu. Jadi semakin dikenal dan karena ini online juga jadinya bisa
ke luar-luar kota juga masih terjangkau Iya. semuanya gitu. Jadi yang tadinya kita pikir kita selesai deh ini pas pandemik ini gitu, ternyata Tuhan pakai jadi batu loncatan untuk Scarlett gitu ya. Bukan berarti kita mensyukuri pandemik yang terjadi, tapi puji Tuhannya tuh Scarlett membuat orang-orang yang jadi reseller Scarlett tuh mereka say thank you banget karena Scarlett bisa jadi penyelamat mereka di saat mereka lagi pandemik. Tapi buat kita sebenarnya mereka lah reseller-reseller kita ini jadi penyelamatnya Scarlett gitu. Oke. Nah, value lain yang sebenarnya kamu terapin juga, mungkin ini juga ngaruh ke keberhasilannya Scarlett pasti karena timnya juga, tim di balik layarnya Scarlett tuh yang bikin semuanya tuh berhasil. Tapi gimana caranya kakak selaku leaders nge-lead semua timnya supaya mereka perform di divisinya masing-masing, di bidangnya masing-masing? Oke, Scarlett itu dimulai dari timnya masih bisa dihitung jari ya. Sampai sekarang udah gak kehitung, puji Tuhan, udah banyak banget dan mostly itu perempuan. Hampir 60% ya, 60%-nya tuh perempuan gitu. Karena memang tujuannya di sini tuh pengen woman empower woman. Terus kayak aku sebagai perempuan juga maksudnya pengen ngasih tahu ke perempuan-perempuan di luar sana bahwa sebagai perempuan itu tidak harus memilih peran mana yang harus diambil. Bisa menjadi istri, ibu, dan tetap bisa bekerja juga gitu. Maksudnya dan untuk masing-masing itu tuh tetap bisa 100% gitu. Nah untuk tim sendiri ya bangun hubungan bukan kayak atasan sama karyawan gitu sih. Jadi bestie gitu loh semuanya. Jadi bestie gitu. Terus juga nggak ngerasa, jangan pernah ngerasa sombong terus ngerasa bisa sendiri gitu. Enggak, karena orang-orang yang ada di balik layar itu tuh yang benar-benar ngebantuin banget. Bahkan mereka tuh nggak ada di spotlight tapi mereka tuh melakukan semuanya tuh dengan dengan maksimal, dengan hati gitu. Jadi jangan pernah ngerasa bisa ngeraih kesuksesan sendiri karena semuanya tuh ada tim yang bisa ngebantuin semuanya gitu. Jadi untuk divisinya masing-masing kan mereka udah punya tanggung jawab masing-masing dan mereka udah all out di masing-masing itu gitu. Jadi ya percaya gitu. Terus let's say ada kesalahan atau apa ya dievaluasi gitu. Jadi jangan kayak ada apa-apa terus kayak cari kambing hitam yang langsung disalahkan siapa gitu. Tapi ya as a team lah semuanya gitu sih. Jadi kalau dibilang gimana caranya mereka bisa perform di divisi mereka masing-masing ya karena mereka emang bekerja dengan hati. Jadi udah pasti mereka itu akan perform tanpa disuruh tuh mereka memang udah sangat-sangat perform gitu. Oke. Terus kalau di sini kan kompetitif banget, banyak banget pasti brand-brand yang baru kan, beauty brand. Gimana caranya Scarlett tetap top of mind gitu? Karena jujur Scarlett tuh brandingnya nggak hilang-hilang. Kita buka TikTok langsung muncul Scarlett gitu. Amin. Nah itu gimana caranya kalian maintain itu? Cara maintainnya pasti sebenarnya dengan banyaknya brand-brand baru yang bermunculan sekarang itu kita nggak pernah merasa diri untuk jadi saingan kita, tapi jadi memotivasi kita aja sih. Maksudnya untuk kayak jadi penyemangat gitu, jadi penyemangat. Dan Scarlett sendiri juga dalam di kantor kita sendiri tuh kita ada yang namanya Scarlett Beauty Ecosystem gitu. Jadi ini tuh 360 derajat dimana kayak emang bener-bener dari konsumen untuk konsumen gitu. Nah kita kan juga punya Scarlett Skin Clinic. Jadi dari Scarlett Skin Clinic ini tuh kita bisa ngobrol langsung, konsumen bisa ngobrol langsung sama tim dokternya Scarlett juga tentang struggling mereka, let's say soal permasalahan kulit, jerawat lah atau apalah segala macamnya. Terus mungkin juga soal badan dan lain-lain. Kan ada banyak juga orang-orang punya jerawat di punggung dan lain-lain. Pokoknya ada banyak banget. Jadi kita berangkatnya tuh dari situ, emang dari keluhan nyata gitu yang udah disampaikan sama konsumen ke tim dokter kita. Nanti tim dokter kita ini akan bawa ke tim besar kantor juga gitu dan dibahas sama tim R&D juga. Jadi kita maunya tuh terus bisa relevan sih dengan masalah-masalah yang ada. Terus kita juga nggak cuma mau diem di comfort zone aja, tapi kita juga mau terus berkembang gitu, mau terus adaptif, mau terus ngikutin tren-tren yang ada tanpa menghilangkan si Scarlettnya ini sendiri gitu, yang orang udah kenal soal Scarlettnya kayak gitu. Makanya itu yang bisa bikin kita yang tadi bisa jadi top of mind, sustain terus ya karena kita mau adaptif, kita mau dengerin customer, kayak emang semuanya kan tujuannya untuk customer lagi ya gitu.
Oke, jadi sebenarnya banyak juga produk Scarlett yang tadinya tuh nggak ada dan ada karena keluhannya dari mereka gitu. Iya, bahkan nggak cuma dari mereka. Scarlett Skin Clinic, let's say karena aku juga sering live keluhan atau curhatan mereka yang langsung ke aku mereka kan juga ketik-ketik, bisa. Iya, itu kayak maksudnya juga sebenarnya bikin notes juga, catatan apa bla 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 nanti disampaikan gitu ke tim gitu. Ada nggak momen yang kayak bikin kamu down banget semenjak pegang Scarlett? Kalau misalnya dibilang momen yang bikin down pasti ada gak sih? Orang tuh gak mungkin hidupnya itu happy-happy terus. Mungkin yang dilihat di sosmed happy-happy aja gitu. Padahal pasti tetap ada ups and down-nya gitu. Tapi yang pasti kayak gini sih menurut aku ya. Orang yang sukses atau orang yang kaya itu bukan orang yang punya segala-galanya, tapi orang yang bisa menikmati apa yang dia miliki sekarang ini gitu. Jadi kalau kita udah bisa bersyukur dan menikmati apa yang kita punya saat ini, nanti tuh pasti akan Tuhan kasih yang lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Tapi tetap ingat juga kalau misalnya kita lagi ada di atas, itu tuh jangan pernah ngerasa semuanya milik kita, tapi kita tuh harus jadi impact gitu. Maksudnya harus berdampak untuk banyak orang. Jadi jangan cuma kayak ngerasa nikmatin sendiri gitu. Kayak gue berhak karena gue kerja keras gitu. Enggak, tapi kayak gimana caranya biar ya bisa berdampak, biar kebahagiaan ini bisa nular gitu. Berkatnya ini bisa nular ke banyak orang tuh gimana. Kayak gitu. Iya, secara personal dan Scarlett-nya pun kamu bawanya ke sana ya. Kayak CSR-nya ada. Iya benar-benar karena Scarlett itu kan sekarang kita juga ada namanya Scarlett Beauty Impact. Scarlett Beauty Impact ini kita juga emang dari sebelum-sebelumnya memang sudah ada CSR-nya, tapi memang baru terbentuk beberapa tahun belakang dengan nama Scarlett Beauty Impact. Jadi di sini kita juga kita memberangkatkan umroh terus kita juga ngasih beasiswa pendidikan, kita juga ngasih pelatihan-pelatihan, dan kita juga bekerja sama dengan teman-teman kita yang disabilitas. Maksudnya biar kayak nggak ada yang sampai kayak kalau misalnya jangan pernah ngerasa diri kurang dan nggak bisa. Kalau kita mau mencoba melakukan, kita semangat, semuanya tuh pasti bisa gitu. Jadi pengen ngerangkul semuanya sih, terlebih lagi ya untuk perempuan-perempuan juga gitu. Kayak nggak mesti setelah orang tuh sekarang banyak banget yang kayak gue takut berkeluarga karena gue jadi nggak bisa berkarir lagi atau apa, padahal semuanya bisa dilakukan tapi harus dengan support yang baik ya, maksudnya dengan suami yang mendukung, dengan keluarga yang mendukung, dengan sahabat-sahabat semuanya itu sih ya itulah yang jadi fokus kita juga gitu. Tapi interesting banget tadi yang kamu bilang kayak itu juga bisa dicuplek-cuplekin nanti sama orang-orang kayak kalau bersyukur itu tuh jangan nunggu kita punya banyak dulu baru bersyukur. Gue akan bersyukur kalau gue punya 1M misal. Tapi kayak kita bersyukur ya benar kata kamu, dengan apa yang kita punya sekarang kita bersyukur, nanti Tuhan kasih lagi yang lebih ya kita pasti akan bersyukur juga. Benar, karena kalau orang nggak bersyukur dia tuh menunda kebahagiaannya dia sendiri. Jadi let's say kayak gini, gue mau kerja, gue pengen beli rumah, terus akhirnya puji Tuhan udah ada rumahnya, tapi dia nggak bahagia karena dia ngelihat temen dia punya rumah yang lebih besar. Jadi kayak gue bahagia, jadi maksudnya kayak dia udah bilang dia pengen kerja buat punya rumah, Tuhan udah kasih rumahnya, tapi dia menunda kebahagiaannya dia karena dia ngelihat orang lain ngebandingin diri dia sama orang lain terus gitu. Padahal kan itu yang harusnya udah lo syukurin. Jadi dia nggak bisa nikmatin rasa yang udah dia dapetin tuh nggak bisa dia nikmatin. Nah itu kan ya nggak enak. Jadi buat apa punya segalanya kalau kita nggak punya karunia menikmati. Terus gimana, kan sekarang sibuk banget pasti, Scarlett udah di mana-mana. Nah gimana caranya kakak jaga balance antara bisnis, kerjaan yang sebagai influencernya, sebagai artisnya gitu, dan juga keluarga? Kalau sebagai artis aku belum comeback, aku belum balik. Jadi terakhir aku syuting tuh di 5 tahun lalu. Karena waktu itu tuh sinetron aku sampai 5 tahun, jadi sampai hampir 3.000 episode. Dan itu kerja kalau stripping dari pagi sampai pagi. Jadi kasihan anak-anaknya. Tapi suami aku udah kembali ke sinetron. Kalau untuk ambil kerjaan entertainnya lebih ke bintang tamu talk show gitu yang gak terlalu memakan banyak waktu. Kalau untuk Scarlettnya sendiri, puji Tuhan sekarang yang tadi aku bilang kita udah punya board of directors yang mereka selalu day by day-nya tuh dioperasinya sama mereka di kantor. Jadi aku tuh lebih bisa, aku ada yang kayak momen-momen dimana aku harus kantor atau aku harus pergi kemana ketemu sama banyak orang gitu. Tapi ada juga momen dimana aku bisa live di rumah bareng sama anak-anak aku. Jadi aku tuh tetap hadir di ketiganya gitu. Hadir sebagai istri, hadir sebagai ibu, hadir sebagai Felicia, co-founder Scarlett gitu. Karena CEO-nya ada orang profesionalnya. Iya, betul. Nah sekarang udah di titik ini, artis sukses buat kamu apa? Jadi impact.
Tetap Bisa memberikan impact. iya bisa memberikan impact untuk banyak orang, karena kesuksesan itu nggak bisa dinikmati sendiri, tapi harus bisa dinikmati banyak orang. Sama kayak kalau kita berbuah, buahnya nggak bisa kita makan sendiri karena kita pohonnya kan, Iya, kita iya. pohon terus kita berbuah, harus orang lain yang bisa metik buahnya itu. Filosofis gitu. banget. Iya, Kamu ya, pengen jadi pohon ya? Iya, aku pengen bukan jadi pohon terus gue bener-bener tiba-tiba berubah jadi pohon ya. Tapi maksudnya kayak aku mau bertumbuh gitu. Aku mau sekarang juga kayak pohon yang kayak bertumbuh terus. Terus dia jadinya apa ya? Punya banyak manfaat gitu loh buat banyak orang. Terus dia punya buah-buahnya ini bisa dinikmatin sama banyak orang gitu. Kak Feli, apa fakta yang unik tentang kamu? 3. Fakta yang unik tentang aku. Aku itu kalau di luar rame, kalau di rumah tuh aku diem banget. Kamu introvert atau karena itu enggak? Diemnya tuh aku tuh bisa bener-bener seharian diem di kasur gitu. Kalau aku kayak berasa kayak pas di luar tuh aku udah rame sama semuanya. Aku tuh bisa ngobrol sama semua orang. Kalau di rumah tuh aku bener-bener bisa diem gitu. Tiba-tiba udah malam aja tapi aku diem di kasur. Ntar anak-anak aku yang dateng, mereka mijit-mijitin aku atau apa. Tapi aku tuh sebenarnya kalau istirahat cuma cukup sehari. Karena abis itu aku kayak mau Menggebu-gebu aktif lagi lagi gitu. keluar. Jadi kayak di luarnya, maksudnya bukan di luarnya kelihatan rame, tapi kalau aku lagi di luar rumah, Kamu all out. aku tuh iya kayak extrovert, tapi kalau lagi di dalam rumah lagi nggak kerja, aku tuh lebih suka diem sama diem aja di kasur, nggak ngapa-ngapain, diem aja. Enggak sih, ngapa-ngapain juga ya, tetap kerja dari handphone, tapi Doa. menikmati gitu. Amin. Iya. Gitu. Yang kedua, Kukuku kecil. iya kukunya ternyata lebih kecil dari kuku aku. Iya. Padahal kuku sekecil ini aja sering dimarahin anak-anakku, katanya kuku tajam. Padahal kukuku udah kecil-kecil banget guys. Tapi terus aku berusaha pengen panjangin, aku nggak bisa gitu, nggak nyaman sendiri. Terus kayak aku berusaha kayak temen-temen aku pakai kuku yang panjang-panjang gitu, aku nggak bisa karena kayak aku nggak bisa ngetik, aku nggak bisa. Sampai waktu itu aku, sampai waktu itu aku pernah lagi di ada kerjaan gitu. Ada waktu itu aku lagi pergi ke London. Waktu itu Scarlett puji Tuhan untuk pertama kalinya dapat World Branding Awards. Waktu itu tuh tim aku visanya ada yang ketolak gitu loh. Jadi kayak aku doang yang berangkat untuk ngedit sendiri di handphone. Sampai saking karena aku pakai kuku kan buat nerima piala harus bagus gitu ya. Jadi nerima piala pas sudah selesai itu aku langsung gigitin kuku palsunya kayak langsung gigitin biar aku bisa langsung ngedit cepet Ya gitu. ampun. Iya. Oke. Gitu. Jadi kamu ternyata emang lebih nyaman. Ya Tuhan makanya ngasih kuku kamu pendek, Kak. Kalau Tuhan kasih kuku aku panjang dari dulu juga aku nyaman-nyaman aja. Cuma karena udah terlanjur pendek terus, jadi Kebiasa nyamannya ya? pendek gitu. Yang ketiga tapi jangan dari kamu, dari tim kamu. Nah, Yang terus ketiga. Scarlett, suaranya aja, suaranya. Oh, Kak Feli suka jajanan pasar sih. Oh, Kak Feli suka jajanan pasar. Kakak suka kulineran yang memang tradisional, lokal banget. Iya, tapi lebih ke Kayak jajanannya. lemper-lemperan gitu. Iya, lempar, terus kue kuk gitu, Iya. terus bolu kukus. Aku suka banget itu klepon. Ya ampun, itu juga aku suka. Iya kan, klepon, terus apa ya, pokoknya gampang banget deh ngurusin gue. Aku suka banget jajanan-jajanan pasar gitu, enak. Terus tantangan brand-brand lokal di Indonesia ini untuk bisa go global menurut kamu apa? Tantangan brand-brand lokal maksudnya lain di luar Iya, Scarlett. Tantangannya itu ya apa ya, bisa sustain tapi juga harus adaptifnya itu loh. Kadang kan orang-orang itu agak susah menerima perubahan, tapi sebenarnya perubahan itu sesuatu yang nggak bisa dihindari tapi harus dijalani gitu. Jadi ya tantangannya pasti harus sebisa berubah sewaktu-waktu gitu loh. Apalagi harus punya banyak plan B, C, D, F, G gitu-gitu. Maksudnya banyak plan-plan dan juga kita harus bisa berevolusi gitu sih dengan kebutuhan pasar gitu kan. Marketnya tuh lagi butuhnya gimana, target kita tuh butuhnya seperti apa. Nah kita harus bisa berevolusi terus aja sih kayak gitu. Tantangan mereka juga jadi tantangan kita. Iya, terus sekarang kan AI gitu-gitu ngaruh juga nggak ke operasionalnya Scarlett? Pasti ngaruh, tapi intinya kalau dari kita sih selama teknologi itu kan emang semakin hari semakin canggih gitu ya. Yang penting kita misalnya kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk hal-hal yang positif aja. Tapi jangan ngambil kayak negatif side-nya gitu loh. Tetap ambil untuk positifnya aja. Dan kalau dari aku sendiri, aku benar-benar lebih seneng kerja langsung sama orang sih.
gitu. Maksudnya Oke. lebih bisa berinteraksi, komunikasi dua arah gitu. Itu aku lebih seneng gitu. Tapi ya kan kita juga bisa pakai teknologi AI itu untuk kebutuhan-kebutuhan Yang yang lainnya lain, lagi. iya. Kayak sosmed kan juga ada dua POV kan. Maksudnya kayak kita bisa lihat itu menjadi suatu yang positif. Bikin cepet ya. Tapi bisa juga menjadi suatu yang negatif. Ini tergantung kebutuhannya aja sih mau digimanain. Oke. Terus satu pesan terakhir untuk Serem banget youthers, pesan terakhir. anak-anak muda Ci, anak-anak Oke. muda yang mau bangun bisnis atau mereka mau mulai karir, kamu mau kasih pesan apa buat mereka? Pesan terakhir hari ini ya. Iya, hari Maksudnya ini pesan, iya. Ini di pertanyaan sini terakhir, gitu kan. Ci. Iya. Jadi kita tuh harus punya clear vision. Jadi clear vision kan tadi kita balik lagi ke awal, kita harus tahu purpose kita apa, harus tahu tujuan kita apa, dan dengan tujuan yang udah ada itu juga kita harus tahu visinya tuh kayak gimana gitu. Harus jelas gitu visinya supaya bisa tercapai tujuannya gitu. Jangan sampai melenceng ke kanan kiri jadi tetap kayak di garis besarnya itu ya itu, Iya. tapi kayak yang untuk yang lain-lainnya itu sebagai tambahan aja gitu. Jadi kita udah tahu purpose-nya apa, kita juga harus menjadi apa ya, yang orang-orang misalnya youthers ya sebutannya youthers yang mau memulai bisnis itu tuh harus terus konsisten, harus terus adaptif, harus terus semangat gitu kan, termotivasi. Dan kalau let's say gagal, jangan ngerasa hidupnya sudah selesai gitu. Kayaknya ini bukan panggilan gue deh, kayaknya ini udah hancur lebur gitu. Enggak, karena kegagalan itu justru yang bisa membawa kita semakin naik lagi kalau kita bisa ubah sudut pandang kita gitu loh. Maksudnya POV-nya diubahkan kayak, oh ternyata gue gagal, cari tahu gitu loh kenapa bisa gagal. Oh karena ternyata ini itu. Jadi diperbaiki. Nanti pasti ke depannya kita tuh bisa menjadi leader yang bisa menghargai kesuksesan. Jadi bukan tiba-tiba boom sukses. Nah ya berprosesnya itu sih, itu penting banget gitu. Jadi jangan pernah merasa ya udah gak ada harapan lagi. Harapan tuh selalu ada kok gitu. Yang penting kitanya aja yang mau siap untuk diproses, mau bertumbuh dan jadi dampak. Pokoknya harus jadi dampak. Kayak ketika kita mau bikin bisnis ini harus punya tujuannya, harus punya dampaknya untuk banyak orang. Itu tuh bisa jadi bikin kita semakin semangat untuk memulai bisnis gitu. Setuju, karena kalau tujuannya cuma buat diri sendiri, ya udah pendek gitu, kepuasannya cepat. Tapi kalau buat lebih banyak impact, kayaknya lebih luas deh. Iya, karena Lebih ketika kita pengen lagi. benar, karena emang terlebih bahagia memberi daripada menerima gitu. Oke, thank you Kak Feli. Thank you. Banyak banget insight yang kita dapat di episode kali ini. Thank you so much. Jangan lupa nonton episode lainnya di YouTube yang on top. Bye bye. Bye.